Sampai di dada di. Iya. Sampai di dada di dalam itu. Iya. Berarti di sepanjang jalan ini sekitar ratusan rumah di yang Iya. Semulai dari sana, tapi dalam palingan kayak yang paling tinggi di dalam. sampai dada orang dewasa. Iya. Eh, Sejak kapan lagi tadi Bu air naik tinggi? Tadi pagi mulai malam, tapi yang tadi jam 8. Kita mengungsi jam berapa tadi malam? Masuk rumah tak juga? Kalau masuk di rumah mulai tadi kemarin malam. Kemana? Masuknya di rumah. Mengungsinya tadi malam, ada sisa di masjid. Parah tambah tinggi itu. Ya, tambah tinggi. Sekarang kita mengungsi di mana ini Bu? Mau mengungsi? Di sini pos-pos ini, rumah kos. Rumah- Ini ada di sini. Oh yang tingkat itu ya? Iya, yang warna hijau. Hijau. Iya. Sebagian warga ada yang mengungsi di masjid di. Iya, cuman semua mengungsi dua rumah tangga mengungsi di sini karena nggak bisa dipergi. Berarti kebanyakan warga di sepanjang jalan Yusuf Bauti ini Manggarupi mengungsi semua di. Iya, yang di dalam bagian dalam nggak tahu kalau bagian luar. Enggak jadi yang bagian luar. Iya, di dalam jika nggak bisa memang nggak bisa apa-apa masuk biar keren apa nggak bisa. Besar saja tadi masih berapa? Ini. Tapi ini lebih Parah ini. ya diperhatikan juga kalau di bagian sini kasihan karena setiap tahun apa bagaimana solusinya tak diperbaiki jalanan ke apakah setiap tahun itu barang-barang jalan nggak ada yang kulkas apa nggak ada bisa dipakai nih tempat tidur apa semua pakaian saja yang dipakai bisa aja bisa yang dipakai di badan itu tempat ini anak-anak ini sudah. Jadi banjir ini bermula dari sejak tadi malam sekitar pukul 8 itu sudah mulai banjir sampai lutut. Kemudian kami tadi malam melakukan posko di Masjid Nurul Jihad karena sesuai arahan dan petunjuk dari Bupati bahwa semua ibadah kepala desa itu harus melakukan posko bencana. Yang kami fokuskan di Masjid Nurul Jihad karena kami tahu di sepanjang jalan Yusuf Bauti disinilah di wilayah Turam Kacinoe yang paling rawan banjir. Dan disinilah jumlah kepala keluarga paling besar. Ada berapa RW di sini? Ada kalau tidak salah RW 6, 7 dan RW 13. Ada 3 RW, 11 dan 13. Ada 4 RW. Untuk total yang rumah yang terdampak banjir ini kisaran berapa sih? Kalau ini Ratusan. Untuk yang mengungsi sendiri Pak? Yang mengungsi di masjid itu sementara data kami ada 22 orang, 22 kakak. Karena banyak juga yang mengungsi mereka ke rumah keluarganya. Ada beberapa yang memilih ke rumah keluarganya. Jadi ada puluhan orang Untuk mengungsi ke rumah keluarganya. berarti sekarang ini masih proses pendataan juga Pak, begitu? Saya sementara kami lakukan terus pengecekan pendataan karena yang parah ini ya memang ada di RW 7 dan RW 6. RW Untuk penyebab banjir ini kan setiap tahun ini Pak, apa sih penyebab banjirnya ini? Kalau penyebab banjir, saya rasa kami juga sementara melakukan pengecekan karena itu sementara memang sekarang ini banjir itu bukan pemerintah saja, tapi ini adalah tugas kita semua selaku masyarakat yang tinggi dan sampah-sampah. Jadi mungkin semua harus berperan untuk mengantisipasi banjir ini. Bukan cuma tugas pemerintah, tapi masyarakat juga harus peduli dengan lingkungan. Kalau untuk bantuannya sendiri di sini Sementara Pak, kami datang dan kami akan laporkan ke dinas sosial. apakah sudah ada yang tersalur Pak? Sementara tadi itu dari Basnas berupa 100 bungkus nasi itu dibagi-bagikan kepada pengungsi.